Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku sedulur setanah air seiman. Hari ini saya sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta, ditemani oleh salah satu orang hebat di negeri ini. Masya Allah. Beliau salah satu pimpinan asosiasi terbesar di Indonesia. Masya Allah. Ya, mau tahu siapa? Ah, ini dia orangnya. Beliau ini kalau kami memanggilnya Pak Firman. Ya, beliau adalah ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Firman, beliau adalah ketua umum Ampuri. Ya, Ampuri. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, senang hari ini Bang. Hari ini senang ya? Senang sekali, insya Allah berkah. Kenapa senang tuh? Waduh, luar biasa ini Ampuri kompak sangat. Kompak ya. Kita tetap konsisten. Bahwasanya sebelum umrah dinikmati atau dilakukan untuk jamaah terbuka, kita sebagai penyelenggara wajib memastikan semua tahapan itu melakukan uji coba. Baik. Harapan dari umroh yang sekarang ini apa nih harapan? Ya, pertama kerinduan dulu. Kerinduan dulu. Kita hampir 2 tahun ini tidak berkunjung ke Tanah Suci. Iya. Selama ini kita melayani jamaah berulang-ulang kita berangkat, namun pandemi menghalangi kita untuk ke Tanah Suci. Jadi sebagai penyelenggara, bukan menghalangi, nyuruh istirahat. Oh, itu. Nah, dengan 2 tahun ini kerinduan kita sebagai penyelenggara harus lebih besar dari jamaah. Betul. Makanya ketika uji coba diberi kesempatan, Ampuri semangat sekali. Dan bersama-sama kita hari ini memberangkat untuk memastikan langkah-langkah apa dalam pelaksanaan ibadah umroh yang harus dilakukan itu ya. Betul. Berapa banyak yang akan berangkat untuk ini angkatan kedua kalau salah? Ini yang kedua. Kemarin tanggal 23 berangkat pertama tim advance. Tim advance. Berapa banyak? Kumpulan dari asosiasi-asosiasi. Ampuri mengirim 5 dari 25 jamaah. Nah, yang sekarang ini khusus anggota Ampuri dari unsur pimpinan PPU. Masya Allah. Gitu. Berapa banyak yang akan berangkat hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini sama besok ya. Hari ini 54 menggunakan Saudi Airlines langsung ke Jeddah. Kemudian besok ada 30 menggunakan Etihad. Jadi Jakarta, Abu Dhabi, dan masuk ke Madinah. Memang kita pecah dalam beberapa opsi penerbangan dalam rangka untuk memastikan semua tahapan itu teruji. Oh, jadi memang bukan karena tidak ada pesawat yang tidak ada seat di pesawat itu, tapi hanya untuk memastikan kalau transit bagaimana atau bagaimana gitu ya Pak? Kalau transit bagaimana, apakah ada problem di negara transit, apakah kita masuk nanti PCR-nya expire atau itu kan perlu diuji semua nih. Uji itu harus dengan pelaksanaan. Jadi bukan dengan konsep kita tanya. Nah, kemudian nih Pak, intinya yang paling penting adalah kita akan membangun membuat catatan-catatan dan ini menjadi bahan kita diskusi bersama pemerintah. Hal-hal teknis yang mungkin menjadi kendala yang bisa tidak diselesaikan oleh antar B2B. Nah, kita berharap Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia pengirim jamaah terbesar ini, negara hadir support dan itu sangat diharapkan banget. Itu yang penting, insya Allah. Oke, Pak Ketum, tahapan yang pertama untuk keberangkatan ini apa sih? Dari mulai kemarin kan diumumkan harus begini. Nah, kita semalam itu ngapain? Gitu? Jadi begini, penting bagi kita dalam rangka uji coba ini pertama adalah memastikan bahwasannya rombongan uji coba ini zero accident targetnya. Jadi semua tahapan kita betul-betul hati-hati. Pertama dari screening dan PCR kita lakukan. Kemudian kita dikarantina 1 hari sebelumnya. Jadi sebelumnya harus PCR dulu, kemudian karantina. Betul. Nah, ini karantina ini kan kalau tadi saya ikutin kan hotelnya bagus ya. Iya. Apakah kemudian juga kalau travel apa mesti di situ, Pak? Ya, kita berharap sebetulnya bisa di hotel-hotel. Atau sama sekali jangan ada karantina? Kalau sekarang karantina menjadi solusi. Sebelum berangkat ya? Iya, karena kita ingin setelah PCR betul-betul terisolasi mereka, tidak berkumpul kepada yang sehingga kemungkinan takut terpapar menjelang keberangkatan. Jadi kalau begitu karantina itu sudah saat ini di umroh pasca pandemi ini sudah menjadi kewajiban berarti kalau gitu ya? Ya, tetap tidak menjadi kewajiban, tapi kita anjurkan karena kita tidak mau bagaimana kejadian ketika bulan November. Kita menganalisa karena faktor terlalu capek. Bisa dipahamin kemarin itu harus berangkat dari Bandung ke Jakarta sekian jam, mungkin 10 jam sebelum penerbangan harus sudah jalan. Sebelumnya sudah siap-siap di meeting point, kemudian terbang 9 jam, proses lain sebagainya. Saya yakin hampir 24 jam nggak istirahat. Itu yang kemarin ya? Itu kuncinya. Maka akhirnya yang
kalau tidak salah 2020 itu ya? Iya, 2020. Yang terjadi kan kena akhirnya kan? Ya, ada terindikasi. Terindikasi ya? Jadi dari sekian banyak orang yang terindikasi PCR-nya positif, itu secara medis tidak ada efek. Artinya tidak bisa kita katakan hanya reaktif waktu itu. Namun kan dalam pandemi ini kan semua yang positif ketika si PCR-nya harus dikarantina. Nah, kita hindarin hal tersebut. Makanya sekarang itu mengadakan karantina dulu. Betul, ya, untuk menghindari yang tadi itu. Mungkin bisa kasih kita opsi pilihan nanti ke depan ketika sudah normal. Ini hanya untuk yang mungkin tidak berada di kota embarkasi. Oh, betul. Kalau dia berada di kota embarkasi kan tidak perlu terlalu artinya dari rumah menuju bandara lebih dekat. Tapi kalau jauh perlu itu. Nah, Pak Ketum, ini kan kita sudah tadi malam kita sudah PCR, kemudian sudah karantina, sekarang kita sudah berada di bandara nih. Nah, selanjutnya setelah kita take off, ini kita langsung menuju Jeddah. Di Jeddah. Nah, di Jeddah apa langkah berikutnya? Ya, kondisi saat ini yang kita ketemui bahwasanya Indonesia masih diberlakukan kewajiban karantina 5 hari saat kedatangan di Saudi Arabia. Di Saudi itu ya. Walaupun memang ada ketentuan lain dari Kementerian Haji, namun belum disepakati oleh Kementerian Kesehatan. Namun kita berharap dengan itulah mungkin poin-poin akan kita evaluasi, kita masukkan kepada pemerintah. Tapi yang jelas ada karantina dulu di kota Jeddah. Betul. Berapa lama, Pak Ketum? Jadi kewajiban karantina itu di kota landing. Dimanapun itu. Iya, makanya kalau kita kan dari Jakarta Jeddah, di Jeddah kita karantina. Nah, kalau yang ke Abu Dhabi? Yang besok Jakarta, Abu Dhabi, Madinah. Mereka karantina di Madinah. Waduh. Gitu. Nanti itu jadi pilihan. Kita evaluasi semuanya. Kita tidak berkatakan mungkin mana yang lebih baik, mana yang ini kita perlu uji. Jangan sampai persepsi. Kalau persepsi karena transit juga perlu perbedaan. Transit itu lebih lama perjalanannya. Kalau kita kan hanya 9 jam sampai nih. Kalau mereka perlu 9 jam sampai ke Abu Dhabi. Lebih transit sekitar 8 jam sampai 10 jam. Kemudian terbang lagi 2 jam. Itu juga. Dan itu kita pertimbangkan. Nanti hasil PCR-nya atau berefek atau tidak. Kan itu perlu kita analisa nanti. Baik, Pak Ketum. Kan kalau kita tadi di hotel tadi tuh yang kita karantina, kita kan masih sempat bisa keluar, bisa makan juga di restoran gitu kan. Nah, besok nih di Jeddah apa kira-kira sama nggak sih karantinanya, Pak Ketum? Insya Allah di sana kita wajib mengikuti secara penuh proses karantina. Itu sebetul-betulnya karantina. Jadi berapa hari? Selama 5 hari. 5 hari, Masya Allah, guys. Oke, guys. Ini seru banget ya. Sampai jumpa. Tetap semangat. Jangan lupa Asep Hidayat Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.